huruf tebal ini tidak terkait dengan posisi atau kapasitas Pak Prabowo yang dianggap presiden terpilih, karena ini masih digugat di MK. Dan ini harus dijelaskan, terutama oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan yang biasanya cukup piawai dalam menjelaskan hal ke publik hal seperti ini. Penting untuk dijelaskan, sekali lagi jangan sampai ada pemaknaan keliru dari masyarakat atau pemaknaan yang salah dari masyarakat karena kurang penjelasan ke publik oleh PDI Perjuangan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini karena ini sangat sensitif. Kalau boleh jujur, sebetulnya pertemuan itu lebih baik dilakukan setelah tanggal 22 April 2024, manakala MK sudah memutuskan hasil sengketa Pilpres. Ini jauh lebih menarik, jauh lebih mengurangi distorsi informasi agar masyarakat juga bisa mencerna dengan baik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, meskipun agak terlambat, saya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga besar Kanal Anak Bangsa TV mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, selamat menjalankan Idul Fitri, hari kemenangan 1445 Hijriah. Ini suatu berkah bagi kita semua. Mungkin bagi sebagian dari Anda masih ada yang di kampung, mungkin dalam perjalanan, atau mungkin sudah ada di rumah. Selamat beristirahat karena hari Selasa tanggal 16 April 2024 semua pegawai termasuk swasta, pegawai negeri dan TNI Polri sudah mulai aktif kembali. Jadi sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Indonesia, kali ini saya ingin mengulas terkait dengan rencana pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, yang oleh KPU dikatakan sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Nah, ini menarik untuk kita ulas bersama. Pertanyaannya adalah, apa relevansinya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo? Karena saat ini paslon 01 maupun 03 itu masih melakukan pengajuan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi dan juga ada pengajuan PT UN terkait dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dianggap cacat legal maupun cacat administrasi. Ini menarik. Kalau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati dalam kapasitas sebagai presiden terpilih, saya kira kurang tepat. Ini akan dimaknai oleh publik seolah-olah ada pengakuan dari Ibu Megawati yang notabene adalah Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap keputusan KPU. Padahal tim dari Ibu Megawati, tim hukum dari paslon 03 masih berjuang keras di Mahkamah Konstitusi. Ini jadi soal. Jadi saya kira elit-elit PDI Perjuangan juga memikirkan hal ini, dampaknya terhadap respon masyarakat juga harus diperhitungkan dengan cermat. Yang berikutnya, kalau dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, ini bisa saja terjadi. Bahkan memungkinkan dibentuk koalisi di parlemen antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Mengingat kalau kita melihat sekarang Partai Golkar, PAN, Nasdem dan sebagainya sudah dalam cengkeraman dalam tanda kutip dari Pak Jokowi. Artinya butuh penyeimbang yang kuat di parlemen. Nah,
ini penting, kalau koalisi itu dibangun di parlemen, saya kira masyarakat akan bisa menerima dengan lapang dada. Karena ini untuk menghadang laju atau dominasi dari koalisi permanen yang digagas oleh Pak Jokowi yang sampai sekarang belum tahu kejelasannya seperti apa. Apakah benar akan dilaksanakan atau tidak, kita tidak tahu sampai sekarang. Tapi bisik-bisik di kalangan elit memang Golkar, PAN, PKB, kemudian ada Nasdem, itu akan membentuk koalisi permanen, termasuk Demokrat. Jadi menurut saya elit-elit PDI Perjuangan yang memberikan pertimbangan kepada Bu Megawati harus cermat menyampaikan ini ke publik, memberikan suatu gambaran latar belakang mengapa Bu Megawati Soekarno Putri harus bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi ini harus dijelaskan ke publik, jangan sampai ada disinformasi atau pemaknaan secara keliru dari masyarakat tentang pertemuan dua tokoh bangsa ini. Sekali lagi saya katakan pertemuan politisi apalagi pemimpin partai sah-sah saja, tapi harus digarisbawahi bahwa ini terkait rencana koalisi di parlemen, oke, tidak ada masalah. Tapi harus diberikan garis bawah, huruf tebal, ini tidak terkait dengan posisi atau kapasitas Pak Prabowo yang dianggap presiden terpilih, karena ini masih digugat di MK. Dan ini harus dijelaskan, terutama oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan yang biasanya cukup piawai dalam menjelaskan hal ke publik, hal seperti ini. Penting untuk dijelaskan, sekali lagi jangan sampai ada pemaknaan keliru dari masyarakat atau pemaknaan yang salah dari masyarakat karena kurang penjelasan ke publik oleh PDI Perjuangan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini karena ini sangat sensitif. Kalau boleh jujur sebetulnya pertemuan itu lebih baik dilakukan setelah tanggal 22 April 2024 manakala MK sudah memutuskan hasil sengketa Pilpres. Ini jauh lebih menarik, jauh lebih mengurangi distorsi informasi agar masyarakat juga bisa mencerna dengan baik. Sekali lagi saya katakan, ini suatu keniscayaan dalam perpolitikan Indonesia. Koalisi dibangun dan di parlemen perlu sekali dibangun koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra dengan catatan kalau Gerindra memang tidak masuk dalam koalisi besar, koalisi permainan yang sedang digagas oleh Presiden Jokowi yang menurut kabar sedang digodok. Ini penting sekali agar Gerindra mempunyai partner bertarung di parlemen. Itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.